Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rizal, NPM 2312013 dari Universitas Muhammadiyah Kalianda, Fakultas Ilmu Hukum. Dosen pengampu Bapak Dauri Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di sini kami akan menerangkan tentang sejarah perkembangan peradilan tata usaha negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan latar belakang sejarah pembentukan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Sebelum adanya peradilan tata usaha negara atau PTUN, masyarakat Indonesia belum memiliki lembaga peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa antar rakyat dengan pemerintah atau pejabat administrasi negara. Di mana pada masa itu jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah, mereka tidak memiliki sarana hukum yang memadai untuk menggugat tindakan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan antara kekuasaan pemerintah atau penguasa dan warga negara. Untuk mewujudkan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan lembaga yang bisa mengontrol tindakan administrasi negara agar tidak sewenang-wenang. Dari sinilah muncul gagasan pembentukan peradilan khusus di bidang tata usaha negara. Masa sebelum adanya Petun didirikan pada masa penjajahan Belanda, sengketa antara warga dengan pemerintah diatur melalui peradilan administrasi, tetapi hanya berlaku untuk kalangan tertentu dan tidak diterapkan secara luas di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sistem hukum yang berlaku sebagai besar masih mengikuti hukum kolonial, termasuk di dalam hal administrasi negara. Namun tidak ada lembaga yang secara khusus menangani sengketa tata usaha negara. Awal gagasan pembentukan PTUN, gagasan pembentukan peradilan tata usaha negara mulai serius dibahas pada tahun 1970-an ketika pemerintah berupaya melengkapi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini berawal dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 4 lingkungan peradilan, yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan 4. Peradilan tata usaha negara. Namun pada waktu itu lembaga peradilan di bidang TUN belum terbentuk. Baru sebatas rencana. Pembentukan PTUN secara resmi, lembaga ini resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dan mulai berlaku pada tahun 1991. Pelaksanaan peradilan ini dimulai dengan berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta sebagai peradilan pertama di Indonesia. Kemudian disusul dengan pendirian PTUN di berbagai daerah. Tujuan pembentukan PTUN. Adapun tujuan utama dibentuknya PTUN adalah 1. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang merugikan. 2. Menegakkan asas hukum negara di mana pemerintah juga tunduk dan patuh pada hukum. 3. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. 4. Memberikan mekanisme kontrol yudisial terhadap keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara. Intinya, peradilan tata usaha negara atau PTUN merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip negara hukum, di mana rakyat dan pemerintah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya PTUN, masyarakat memiliki sarana untuk
menuntut keadilan atas tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan, sehingga menciptakan pemerintah yang adil, transparan, dan akuntabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yesi Puspita, NPM 2312003 dari Universitas Muhammadiyah Kalianda, Fakultas Hukum. Mata kuliah Pendidikan Tata Usaha Negara. Dosen pengampu Bapak Dauri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di sini saya akan membahas tentang asas dan dasar hukum pendidikan tata usaha negara. Mari kita simak bersama-sama. Asas-asas hukum acara. Asas adalah dalil umum yang dinyatakan dengan istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Adapun asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian atau nilai yang menjadi landasan atau titik tolak pemikiran tentang hukum. Menurut para ahli, jumlah asas hukum acara peradilan tata usaha negara ini bervariasi. Misalnya, menurut Sejarah Bahasa, menyebutkan 6 asas, yaitu 1. Asas kesatuan beracara. Pelaksanaan beracara yang tidak terpisah-pisah dengan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara terpadu. Kedua, asas musyawarah. Proses pengambilan keputusan dalam persidangan dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Ketiga, asas kebebasan hakim. Hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam menjalankan kekuasaannya tanpa campur tangan dari pihak manapun. Keempat, asas sederhana. Proses peradilan harus dijalankan dengan cara yang sederhana untuk memudahkan para pencari keadilan. Kelima, asas keputusan mengandung keadilan. Keputusan yang diambil hakim harus adil dan berlandaskan hukum, sehingga keadilan dapat terwujud bagi semua pihak. Keenam, asas biaya ringan. Biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan harus terjangkau agar tidak membebani pihak yang berperkara. Sedangkan menurut Indro Harto menyebutkan 5 asas, yaitu 1. Asas hakim aktif. Hakim memiliki peran lebih aktif dalam persidangan, seperti mengumpulkan bukti dan mengarahkan jalannya perkara untuk mencari kebenaran material. Kedua, asas pembuktian bebas. Hakim bebas menentukan alat bukti apa saja yang digunakan, meskipun dalam pengambilan keputusan diperlukan minimal 2 alat bukti yang sah. Ketiga, asas praduga. Segala tindakan pejabat TUN dianggap sah dan benar sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Keempat, asas gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN. Gugatan terhadap suatu keputusan TUN tidak secara otomatis menunda pelaksanaan keputusan tersebut. Kelima, asas putusan bersifat erga omnes. Putusan pengadilan TUN berlaku untuk semua pihak, bukan hanya pihak-pihak yang bersengketa. Adapun dalam materi yang akan saya bahas menyebutkan 7 asas yang khusus terkait asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. 7 asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara ini kami rangkum dari buku S.F. Marbun berjudul Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Indonesia dan Ridwan berjudul 3 Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Adapun 7 asas hukum acara petun adalah sebagai berikut. 1. Asas hakim aktif. Asas hakim aktif bermakna bahwa hakim tidak hanya menunggu dan terikat pada dalil-dalil yang disampaikan para pihak yang bersengketa. 2. Asas pembuktian bebas. Asas hukum acara peradilan tata usaha negara ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya asas hakim aktif. Ketiga, asas praduga rechmatik. Asas hukum acara peradilan tata usaha negara ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum setiap keputusan tata usaha negara dianggap benar menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang melawan hukum. Keempat, asas pengujian ex tunc.
Asas pengujian Stones bermakna pengujian yang dilakukan oleh hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan. Kelima, asas gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Dengan berlakunya asas praduga reshmatik, sebagaimana disebut di atas, berdampak pada gugatan yang diajukan kepada hakim tidak mempengaruhi pelaksanaan KTUN. 6. Asas putusan bersifat erga omnes. Asas putusan bersifat erga omnes maksudnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa, karena keputusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum. Ketujuh, asas pemeriksaan dari segi reshmatik bukan dogmatik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN hanya terbatas pada segi reshmatikhet atau dari segi yuridis KTUN yang disengketakan. Dasar hukum PTUN. Dasar hukum ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Parisi Ramadan. NPM saya 231210. Saya dari kampus UMK and Prodi Hukum. Dan saya ingin membahas tentang objek sengketa dalam hukum tata negara. Dan dosen pengampu saya Pak Dauri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Oke, sekian, terima kasih. Materi PTUN, objek sengketa dalam hukum tata usaha negara. Pengertian objek sengketa. Objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau PETUN adalah keputusan tata usaha negara (KETUN) yang menjadi alasan atau pokok perkara yang digugat oleh seseorang atau badan hukum perdata karena dianggap merugikan kepentingannya. Ketika seseorang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan oleh pejabat pemerintahan, maka keputusan tersebut yang menjadi objek sengketa di PETUN. Yang kedua, dasar hukum. Objek sengketa diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2024 dan UU Nomor 51 Tahun 2009. Bunyi pasal tersebut: keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 3. Unsur-unsur objek sengketa KETUN. Agar suatu keputusan dapat disebut sebagai objek sengketa PETUN harus memenuhi unsur berikut. 1. Penetapan tertulis harus berbentuk dokumen resmi, misalnya surat keputusan, surat perintah, izin, dan lain-lain. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, pejabat berwenang dalam bidang administrasi pemerintahan, misalnya kepala dinas, bupati, menteri. 3. Bersifat konkret, menyatakan hal yang nyata, bukan bersifat umum atau abstrak. 4. Bersifat individual, ditujukan kepada pihak atau orang tertentu, bukan untuk masyarakat umum. 5. Bersifat final, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, artinya sudah menjadi keputusan akhir yang mengikat. 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Harus ada dampak atau kerugian hukum yang ditimbulkan bagi penggugat. Oke. 4. Contoh objek sengketa PETUN.
surat keputusan pemberhentian pegawai negara, surat pencabutan izin usaha oleh pejabat pemerintah, penolakan permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB, keputusan rektor tentang screening mahasiswa, ketetapan hasil seleksi CPNS yang merugikan peserta. 5. Penutup. Objek sengketa dalam petun memiliki peranan penting karena menentukan apakah suatu perkara yang diterima atau tidak oleh pengadilan. Hanya keputusan yang memenuhi unsur-unsur ketun yang dapat digunakan petun. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Olivia Kurnia, MPM 2312002 dari Universitas Muhammadiyah Kalianda, Fakultas Ilmu Hukum. Hari ini kami akan membahas tentang peradilan tata usaha negara, konsep dasar dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Pengertian dan peran PTUN. PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebuah lembaga pengadilan yang bertugas mengadili sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Tugas utamanya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitra, dan sekretaris. Peran PTUN menyelesaikan sengketa administrasi. PTUN menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari urusan administrasi pemerintahan. Ini termasuk memeriksa keputusan, perbuatan melanggar hukum, atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Melindungi hak warga negara. Sebagai lembaga peradilan yang independen, PTUN berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara atau badan hukum dari keputusan atau tindakan administrasi yang merugikan. Mengontrol tindakan pemerintah. PTUN dapat mengontrol tindakan dan keputusan administrasi negara untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mewujudkan good governance. Keberadaan PTUN berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang baik dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam administrasi negara, serta membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Menjalankan fungsi yudisial. PTUN menjalankan sebagian kekuasaan kehakiman di bidang administrasi negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah perselisihan antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Pengertian menurut undang-undang, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Penyelesaian sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dilakukan melalui dua cara, berupa keberatan dan banding administratif. Dalam penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu ketun. Pertama, dalam hal penyelesaiannya, ia harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Kedua, dalam hal penyelesaiannya, keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu. Prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas,
maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke pengadilan. Pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan dalam hukum acara TUN agak berbeda dengan hukum acara perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam pasal 55, di mana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat TUN. Syarat-syarat gugatan. Dalam pasal 56 Undang-Undang PTUN disebutkan 1. Gugatan harus membuat identitas penggugat dan tergugat. 2. Objek sengketa. 3. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka harus disertai surat kuasa yang sah. 4. Alasan gugatan, posita. 5. Permohonan, petitum. Pemeriksaan administratif atau pra-persidangan. PTUN memeriksa kelengkapan formil dan legalitas gugatan. Jika gugatan tidak memenuhi syarat administratif, akan dinyatakan tidak dapat diterima. NO. Sidang pemeriksaan dan tahapan. Sidang pemeriksaan berlangsung secara terbuka, terdiri dari pembacaan gugatan. Hakim ketua membacakan gugatan penggugat di muka sidang. Jawaban tergugat. Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya. Replik. Penggugat dapat mengajukan replik atau tanggapan terhadap jawaban tergugat. Duplik. Tergugat dapat mengajukan duplik atau tanggapan terhadap replik penggugat. Pembuktian. Masing-masing pihak menyampaikan alat bukti untuk memperkuat dalilnya, seperti surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, atau pengetahuan hakim. Kesimpulan. Masing-masing pihak memberikan kesimpulan akhir sebelum putusan. Putusan hakim. Gugatan ditolak. Apabila isi putusan pengadilan TUN adalah berupa penolakan terhadap gugatan penggugat, berarti memperkuat ketun yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. Gugatan dikabulkan. Isi putusan ini berarti tidak membenarkan ketun yang dikeluarkan oleh pihak tergugat atau tidak membenarkan sikap yang dilakukan oleh tergugat. Gugatan tidak diterima. Merupakan gugatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Gugatan gugur. Apabila para pihak atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan atau perbaikan gugatan melampaui batas waktunya. Upaya hukum. Upaya hukum adalah cara yang diberikan oleh undang-undang agar para pihak dapat meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau keliru. Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu A. Upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. B. Upaya hukum luar biasa diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. A. Upaya hukum biasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, banding. Dasar hukum pasal 122 sampai 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pihak yang tidak puas dengan putusan PTUN tingkat pertama dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Waktu pengajuan dalam waktu 14 hari sejak putusan PTUN dibaca atau diterima. Kedua, kasasi. Dasar hukum pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jungto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jika masih tidak puas dengan putusan banding di PT TUN, pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Waktu pengajuan
dalam waktu 14 hari sejak putusan PT TUN diterima. B. Upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali. Dasar hukum Pasal 132 sampai dengan 133 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pihak yang merasa dirugikan oleh putusan yang sudah ingkrah dapat meminta Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara tersebut bila ada alasan tertentu. Alasan PK antara lain: 1. Ditemukan novum baru. 2. Adanya keliruan nyata dalam putusan hakim. 3. Hakim melampaui kewenangan atau salah menerapkan hukum. 4. Putusan didasarkan pada kebohongan atau bukti palsu. Waktu pengajuan harus diajukan dalam waktu 180 hari sejak novum ditemukan atau alasan PK diketahui. Eksekusi putusan PT UN. Eksekusi adalah tindakan hukum untuk menjalankan isi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar apa yang diputuskan hakim benar-benar dilaksanakan oleh pejabat TUN yang kalah. Dasar hukum Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Bentuk eksekusi di PT UN: 1. Mencabut atau membatalkan keputusan TUN yang disengketakan. 2. Menerbitkan keputusan baru. 3. Melakukan tindakan tertentu. Proses eksekusi putusan PT UN. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pemberitahuan kepada tergugat. Tenggang waktu pelaksanaan. Tergugat memiliki waktu 60 hari kerja untuk melaksanakan putusan. Permohonan eksekusi. Jika setelah 60 hari tergugat belum melaksanakan putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi. Upaya paksa. Jika tergugat masih tidak melaksanakan, Ketua PT UN dapat mengeluarkan penetapan untuk melakukan upaya paksa. Eksekusi otomatis. Jika putusan yang disengketakan adalah pembatalan atau pencabutan, maka secara otomatis keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi jika tidak dilaksanakan dalam 60 hari kerja.